Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulurku di seluruh penjuru Nusantara. Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan rezeki. Oke dulur-dulurku, malam ini kita ketemu lagi dengan ngopi horor. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari kita. Malam ini saya akan coba menggali cerita dari Pak Sopyan yang dititipkan ke Caktem. Nah, Caktem ini dapat titipan cerita dari Pak Sopyan. Pak Sopyan ini disuruh mengambil batu. Nah, untuk selanjutnya waktu tak berikan ke Caktem aja, biar gak lama-lama. Monggo Caktem. Sebelumnya terima kasih Mas Dani. Selamat malam bagi dulurku semuanya saja yang masih setia di Ngopi Horor. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan dimanapun Anda berada. Dan cerita ini sebenarnya begini Mas Dani. Semalam itu saya akan main ke rumahnya Kang Sopyan, tepatnya di KDS ya, Iya. Kampung Kidul Sawah. Jadi saya ke sana itu sebenarnya nganter temen explore. Jadi kebetulan ada temen YouTuber juga, tapi temennya saya itu yang YouTuber itu explore malam yang mencari penampakan tuh Mas Dani. Setelah explore selesai, kita nongkrong sama Kang Sopyan, nongkrong bareng sambil ngopi. Terus Kang Sopyan itu menceritakan bahwa Kang Sopyan itu telah mendapatkan batu Mas Dani. Jadi batu itu sampai sekarang ada Mas Dani. Nanti suatu saat kita sama Mas Dani ke sana biar kalau boleh kita lihat, kita bikin videonya, nanti kita bisa main ke sana. Jadi awal ceritanya seperti ini Mas Dani. Kang Sopyan itu kan kebetulan tinggalnya di baratnya ataupun selatannya rumah peninggalan Belanda itu loh Mas. Oh, yang itu, yang kita pernah eksplor ke sana itu ya? Ya, jadi di video yang kemarin-kemarin itu pernah kita siangnya kan di sana. Nah, jadi kalau baratnya rumahnya Kang Sopyan itu kan ada sumber mata air yang ada kayak telaga itu Mas. Yang dulu konon ceritanya untuk mandinya Belanda tersebut ya. Nah, pada satu ketika waktu beliau itu habis maghrib, Kang Sopyan itu kebetulan kan punya kolam ikan, melihara ikan gurami sebelah rumah itu ya? Ya, pelihara gurami sama nila itu. Habis maghrib, Kang Sopyan itu mau ngasih makan ikannya. Dan baratnya kolam itu kebetulan kan pas kalau wong Jawa bilang jumblengan Mas Dani apa? Kayak jurang gitu ya? Di bawahnya jurang itu ada mata air itu. Pada saat Kang Sopyan ngasih makan ikan itu, tahu-tahu ada cahaya Mas Dani dari sumber mata air itu. Ada cahaya itu, bilangnya Kang Sopyan itu cemromong, kalau orang Jawa bilang itu cemromong, jadi terang sekali, ada cahaya terang sekali dari arah sumber itu. Dari bawah naik ke atas ya? Ya seperti itu. Tapi waktu itu kan nggak ngeh, Kang Sopyannya itu nggak ngeh, dalam artian cahaya apa atau nggak waktu itu nggak berani nyamperin, cuman dilihatin aja ada cahaya. Dan pada malam harinya waktu beliau tidur itu, Kang Sopyan mimpi didatengin seorang kakek-kakek
disuruh ngambil sesuatu di situ. Tapi wujudnya nggak tahu ya. belum tahu, dalam mimpi itu wis lek kon gelem kalau kamu mau ngambilan nggak apa-apa. Cuma dikasih tahu tempatnya di mana gitu. Ya dikasih tahu tempatnya ya di sumber itu. Nah, pada satu ketika Kang Sopyan itu izin sama mertuanya. Nah, sekarang sudah almarhum Mbah Seger itu. Anu Pak, aku kok ngimpi seperti ini. Mungkin memang mau dikasih apa gimana barangnya. Nanti kalau anu saya diantar Pak, itu bilang sama mertuanya. Oh, konsultasi, Ya. mimpinya bener enggak? Gimana menurut pendapatnya Mertuanya. Kalau memang iya, minta diantar sama Ya, Bapak kebetulan waktu itu Kang Sopyan memang sudah diniati mau ngambil barang itu. Nah. Kang Sopyan puasa 1 hari. Oh, suruh puasa memang ya? Ya, habis puasa malam Jumat Kliwon diambil. Setelah datang ke sumber itu, Kang Sopyan diantar Mbah Seger almarhum itu, mertuanya itu nggak pakai baju bilangnya Mas Dani. Jadi berdua itu Kang Sopyan sama mertuanya itu sama-sama telanjang. Oh, tuh. Jadi entah gimana caranya, prosesnya, ritualnya seperti itu. Jadi bawa bunga telon, kembang telon atau 3 rupa itu, sama bawa minyak wangi, sama bakar dupa. Setelah ritual proses pembakaran dupa dengan mantra-mantra tertentu, nah, setelah itu bunganya ditaruh di daun pisang, itu ditaruh di bawah sumber itu. Itu kira-kira jam 12:30 itu angin datang bilangnya Mas Dani. Angin datang, terus kan kebetulan di sumber itu kan masih lebat, tanamannya pohon jati kan banyak Mas Dani. Masih kelihatan Ya, asri. masih asri, masih Kayak singup lah. Nah, hutan itu masih utuh. Ya, Ya. karena jarang orang yang berani Masuk ke lingkungan itu. masuk ke lingkungan situ. Dan setelah datang angin itu tiba-tiba kelihatannya itu kayak terang gitu loh Mas Dani. Jadi padahal itu jam 12:30, tapi kelihatannya kayak apa ya, cuaca kayak sore gitu. Nah, tiba-tiba di depannya Kang Sopyan itu ada sosok menyerupai kambing. Jadi ada makhluk yang kepalanya itu kambing, tapi badannya orang, manusia. Tapi 2 Mas Dani. Tadi dua sosok makhluk itu, kepalanya kambing, badannya orang. manusia. Badannya manusia. Jadi di depannya Kang Sopyan itu seolah-olah kambing itu beradu apa, kalau kayak di Beradu kepala ya. kalau di daerah Garut kan ada Adu banteng kan. ya. Setelah itu waktu benturannya itu kelihatan seperti kayak ada gempa gitu loh Mas Dani. Jadi Kang Sopyan itu, "Loh, apa ini bingungnya dia, kok bukan barang, apa keris, apa mustika, apa kok di penglihatan Kang Sopyan itu kok ada makhluk aneh seperti Kayak itu." bertarung ya, adu Iya, kepala ya. Kayak berik lah, kalau berik itu kayak adu kepala itu kambingnya itu. Setelah itu Kang Sopyan ya membaca sesuatu lah, setelah bertarung lagi, berbenturan lagi, makhluk tadi diambil sama Kang Sopyan itu, seolah-olah kayak dirangkul, diambil gini Dua-duanya ya. dua-duanya. Terus ternyata Kang Sopyan nggak kuat, dibawa kayak berontak kan itu. Berontak semua dua-duanya. Dua-duanya itu berontak, dirangkul, diambil, pegang itu nggak bisa. Terus Kang Sopyan teriak-teriak sama bapaknya, mertuanya itu, "Pak, ini Pak, tolongin Pak, tolongin."
lepasin aja. Malah dibilang gitu sama ya. Yang mertuanya karena takut dalam artian nanti terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan. diinginkan, suruh lepas aja. Udah nggak usah diambil. Tapi dipaksa sama Kang Sopyan tetap dipegangin Mas Dani. Tahu-tahu makhluk itu tersebut itu hilang. Ternyata sudah di tangannya Kang Sopyan ini ada 2 batu Kecil-kecil berarti. ya agak besar, ya kira-kira sejari ibu jari lah. Oh. Gedenya tapi ya bulat itu warnanya bilangnya blorok, kalau orang bilang itu hitam putih. Ya 2 Mas, dari batunya 2 biji. Kembar berarti ya. Iya, bilangnya 1 pasang gitu. Setelah itu Pasang. masih telanjang, Kang Sopyan sama mertuanya masih telanjang. Setelah dipegang ini, loh Pak, ternyata batu kan ditunjukin Berubah jadi batu ya. ya. Terus waktu digenggam mau dibawa pulang itu bilangnya panas Mas Dani. Panas dan batu ini memberontak. Jadi tangannya Kang Sopyan sampai gini-gini sendiri, muter-muter sendiri saking nahan berontakan dari batu itu ya. Ya. Terus sama mertuanya sama almarhum Pak Seger itu buangan aja, buang. Terus dilempar sama Kang Sopyan batu tadi. Dilempar kan jatuh ke pasir. Di sebelahnya sumber itu ada pasir kayak lumpur lah. Lah batu tersebut jalan Mas Dani, titik gelondong gini. Kalau yang satu jalan, yang belakangnya batu satunya itu ngikut. Duduk. Terus dibaca lagi tah mantra apa, diambil lagi. Nah ternyata nggak apa-apa. Setelah itu dibilang gini sama Kang Sopyan, kamu kalau mau ikut saya ya ayo ikut, kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa, tak tinggal di sini. Ternyata waktu itu nggak ada reaksi ya, nggak berontak. Terus dibawa pulang Mas Dani. Besoknya bilang sama istrinya Mbak Emi itu, besok aku belikan minyak sama bunga buat Nayo Mas Dani. Maksudnya akhirnya yang istrinya itu kan ya orang nggak percaya, nggak usah popoan tapi tetap titipannya Kang Sopyan itu dibelikan bunganya sama minyaknya meskipun tadi. gerundel ya. Iya. Istrinya ya. Akhirnya setelah itu sorenya kalau bahasa orang Jawa itu ditayuk itu istilahnya kita kepin tahu namanya, isinya apa, kegunaannya untuk apa, mau ikut apa enggak. Setelah ritual selesai, bakar dupa apa, dikasih minyak batu tadi sama kasih bunga telon, kembang telon. Itu malamnya mimpi Mas Dani, jadi didatangin orang ya, kepala kambing tadi itu enggak, yang datang itu sosok seorang wanita. Seorang wanita, bilangnya pakai kemben, pakai jarit, cuman nggak ada mahkotanya Mas Dani. Jadi rambutnya terurai, orangnya tinggi besar gitu, ya cantik, cuman bilang gini, mana anakku gitu. Kamu sembunyikan di mana anakku, mau kamu taruh di mana anakku. Lah padahal waktu tidur itu Kang Sopyan itu sengaja batu itu digenggam. Dibuat untuk tidur itu tetap digenggam. Jadi ditindihin kepalanya itu. Terus Kang Sopyan karena ketakutan bilang, di lemari, saya taruh di lemari anakmu. Jadi seolah-olah lemari itu buka sendiri, kayak ada yang buka, ada yang nyari sesuatu lah, diobrak-abrik itu. Setelah itu nggak ada di lemari, bilang gitu sosok perempuan tadi. Di bawahnya kasur. Jadi Kang Sopyan itu tidur, kakinya sampai ditarik, diangkat, dia buka kasur nyari anaknya tadi itu ya. Nah, terus kan nggak ketemu karena Kang Sopyan dalam keadaan sudah darurat, akhirnya baca mantra lah, apa doa atau apa.
sosok tersebut hilang Mas Dani. Dan setelah itu dapat 3 harinya di rumahnya Kang Sopyan itu kalau habis maghrib banyak anak kecil-kecil Mas Dani main. Jadi bilangnya Kang Sopyan itu kepalanya itu besar, anak kecil tadi. Jadi kepalanya besar, kayak kepala yang bengkak, tapi tubuhnya kecil. Kecil-kecil. Jadi ya kayak alien apa alien apa? Ya, kayak orang cebol. Iya, tapi cuma kepalanya besar. besar kan Iya, gitu. tapi wajahnya wajah anak-anak Mas Dan. Jadi kan tubuhnya kecil, cuma kan kepalanya besar. Mungkin seperti itu. Kepala bengkak itu. Terus bilangnya Kang Sopyan setiap habis maghrib anak-anak itu ya muter-muter di rumah kayak anak mainan gitu Mas Dani. Dan akhirnya karena mungkin Kang Sopyan sudah was-was ataupun merasa nggak enak, batu tersebut dibawa ke orang tua, ke orang pintar. Salah satu seorang gurunya Kang Sopyan itu batunya dibawa ke sana, ditanyakan, ini sebenarnya apa sih ini Mbah, batu saya nemu itu sebenarnya apa? Setelah dilihat sama gurunya tadi, orang tua tadi, diambilin kendi. Kendi itu kan biasanya kalau orang dulu buat minum. Itu kendi itu atasnya kan bolong Mas Dani. Terus ditutup kain putih, batu tadi ditaruh di atasnya kendi tadi, di lubangnya, tapi kan sudah tertutup kain tadi. Kena alas kain itu ya. Ya. Terus dibacain sesuatu itu, batu itu muter sendiri. Kebetulan Kang Sopyan itu waktu ke rumahnya gurunya itu bertiga. Sebut saja namanya, yang satunya Pak Sarip lah. Terus sama gurunya itu dibilang gini, Pak Sarip temennya Kang Sopyan, Rip, pegangan itu kendinya. Kendi itu dipegang. Ternyata Kang Sarip tadi ikut muter. Jadi kendinya kan muter gini, sama batunya muter, dipegang Pak Sarip tadi. Pak Sarip itu ikut muter karena kekuatan. Saking kuat batunya itu ya, muterin kendi itu orangnya sampai ikut muter. Ikut muter. Akhirnya temennya satu yang namanya Pak Sarji itu disuruh megangin juga sama gurunya. Ayo Gantian ya? Enggak, berdua. Oh, berdua, dua-duanya. Coba kamu pegang juga, ikut megangin sama si Sarip. Jadi Pak Sarji sama Pak Sarip itu berdua megang kendi tadi. Dua-duanya ikut muter, dibawa muter kendi tadi. Setelah itu nggak kuat sama gurunya, udah lepasin aja. Setelah dilepasin, dibilangin Kang Sopyan, batu yang kamu bawa ini itu punya jin, maksudnya ada jin itu punya anak lah. Batu itu mainannya anaknya jin itu. Jadi biasanya batu itu dibuat mainan anak-anaknya jin itu. Jadi batu itu memang sampai sekarang ada. Jadi kalau ditaruh di Kendi. enggak, kalau ditaruh di meja apa tanah itu, kalau yang satu dipegang, yang satu ngikut. Oh, Jadi kayak ngikut. arahnya kemana ngikut terus sepasang. Kalau umpamanya digeser ke sini, batunya satu digeser, Ngikut. yang satunya ngikut. Sampai sekarang ada. Insya Allah nanti suatu saat kita ke sana Mas Dani. Oke. Kita bisa tunjukkan batunya ya. Ya. Tapi waktu Kang Sopyan ngomong semalam itu, karena waktunya mepet sekali karena sudah malam, jadi saya nggak sempat lihat barangnya. Karena kita juga ngomongnya waktu nongkrong itu nggak di rumahnya, jadi agak jauh di satu saung atau gubuk gitu. Kesimpulannya itu tadi Mas Dani, batu itu mainannya anaknya jin, jadi sama Kang Sopyan diambil. Mungkin itu saja Mas Dani cerita dari Kang Sopyan. Nanti masih banyak ini ceritanya Kang Sopyan. Oke, dulur-dulurku, itulah cerita titipan dari Pak Sopyan yang sudah
diceritakan, dititipkan kepada camat. Baik mulai dari proses sampai diambil batunya, sampai dicoba batunya sama orang lain, ya seperti itulah. Oke dulur-dulurku, kalau batunya nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Jadi ceritanya kita dapat itu prosesnya sama batu itu seperti apa kalau dipegang orang lain. Kalau dipegang Pak Sopyan mungkin ya diem-diem saja. Cuma ceritanya batu itu kalau satu dipindah, satunya mesti ngikut, berarti sepasang. Ya. Oke dulur-dulurku, berhubung waktu sudah tidak memungkinkan dan ini sudah hampir pagi, kita sudahi dulu, nanti kita sambut ke episode berikutnya. Tapi selalu dukung channel ini ya dulurku, Ngopi Horor, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semuanya itu gratis saudaraku. Dan itu yang menjadi semangat kita untuk selalu berkreasi dan mencoba menceritakan dari cerita teman-teman yang dititipkan kita. Kita tutup malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi horor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.